Matahari sore mulai meredup di langit Surabaya, meninggalkan semburat jingga di cakrawala. Jalan raya yang biasanya dipadati kendaraan kini tersendat karena adanya razia mendadak di persimpangan utama. Beberapa polisi berseragam dengan rompi lalu lintas berdiri di tengah jalan, menghentikan setiap kendaraan yang melintas. Namun, ada sesuatu yang janggal, tidak ada pelang resmi razia, dan setiap pengendara yang dihentikan tampak dipaksa membayar sejumlah uang sebelum diizinkan melanjutkan perjalanan. Beberapa dari mereka terlihat pasrah, memilih membayar daripada berurusan lebih jauh dengan para petugas bersikap arogan itu. Seorang wanita muda dengan pakaian sederhana, hanya mengenakan blus putih dan celana hitam, melintas dengan motor matiknya. Rambut panjangnya sedikit berantakan akibat angin jalanan, tetapi ekspresinya tetap tenang. Ketika seorang polisi melambaikan tangannya untuk menghentikan motornya, dia menarik rem dengan perlahan dan berhenti di sisi jalan. Seorang polisi berkumis lebat dengan wajah penuh percaya diri mendekatinya. "Selamat sore, Mbak, kita sedang ada razia rutin. Tolong tunjukkan surat-surat kendaraan," katanya dengan nada santai, tetapi ada tatapan tajam di matanya yang menilai setiap gerakan wanita itu. Wanita itu dengan tenang membuka tasnya dan menyerahkan SIM serta STNK. Polisi itu hanya melirik sekilas sebelum mendengus pelan. "Wah, sayang sekali, ini ada masalah, Mbak. Masa berlaku SIM sudah hampir habis. Bisa kena tilang, nih," katanya sambil menyeringai. Wanita itu mengangkat alisnya. "Tapi masa berlakunya masih 2 bulan lagi, Pak. Itu bukan pelanggaran, kan?" tanyanya dengan nada datar. Polisi itu tertawa kecil, lalu merendahkan suaranya. "Gini aja, Mbak, biar nggak ribet, saya bantu urus, tapi ada biaya administrasi, paham kan?" Wanita itu diam sejenak, matanya yang tajam menatap pria di depannya, menilai situasi dengan cepat. Dia tahu persis apa yang sedang terjadi, ini bukan razia resmi, melainkan pemerasan berkedok operasi lalu lintas. Beberapa pengendara lain yang dihentikan juga mengalami hal yang sama. Ada yang menyerahkan uang tanpa banyak bicara, ada pula yang mencoba berdebat namun akhirnya menyerah. Seorang pria parubaya yang baru saja dihentikan terlihat menghela napas berat sebelum menyelipkan selembar uang ke tangan polisi lain yang bertugas. Sang polisi mulai kehilangan kesabaran saat wanita itu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berdamai. "Jangan bikin susah diri sendiri, Mbak. Kalau nggak mau kena tilang, ya bayar aja. Atau kita bawa ke kantor sekalian." Nada suaranya mulai mengancam. Seorang polisi lain mendekat, menunggu bagaimana wanita itu akan bereaksi. Beberapa pengendara lain yang ikut menyaksikan kejadian ini mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Wanita ini tampak terlalu tenang untuk seseorang yang sedang diintimidasi. Wanita itu menarik napas pelan, lalu tersenyum tipis. "Jadi kalau saya tidak bayar, saya akan ditilang, begitu?" tanyanya dengan nada datar. Polisi itu mengangguk sambil melipat tangan di depan dada. "Betul, pilihannya cuma 2, Mbak." Wanita itu mengangguk kecil, seolah mempertimbangkan sesuatu, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar oleh semua orang di sekitarnya. "Kalau begitu, saya minta surat tilangnya sekarang." Tawa kecil terdengar dari beberapa polisi yang mengelilinginya. Salah satu dari mereka berdecak sambil menggelengkan kepala. "Wah, keras kepala juga ya. Ya sudah kalau gitu, kita urus di kantor aja." Tanpa peringatan, salah satu polisi berusaha merebut kunci motornya. Namun, sebelum tangannya berhasil mencapai kunci, sesuatu yang tak terduga terjadi. Wanita itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, tangannya menepis lengan polisi tersebut, dan dalam satu gerakan cepat, dia berhasil membalikkan posisi mereka, membuat pria itu kehilangan keseimbangan. Orang-orang di sekitar terkejut. Para polisi yang semula percaya diri kini memasang ekspresi waspada. Seorang di antara mereka mengeluarkan borgol, bersiap menangkap wanita itu. Namun, sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, suara berat wanita itu terdengar dengan tenang. "Sebelum kalian bertindak lebih jauh, aku sarankan kalian berpikir ulang. Aku bukan orang yang bisa kalian gertak begitu saja." Matanya menatap tajam ke arah mereka, dan dalam hitungan detik, suasana razia ilegal itu berubah drastis, dari pemerasan menjadi pertempuran yang tak terduga. Kerumunan di sekitar lokasi razia mulai memperhatikan dengan saksama. Suasana yang semula hanya diwarnai intimidasi sepihak kini berubah menjadi ketegangan yang tak terduga. Polisi yang tangannya ditepis oleh wanita itu mundur selangkah dengan ekspresi marah, sementara rekan-rekannya mulai mengepungnya. "Kamu berani melawan petugas, ya?"
bentak salah satu dari mereka sambil merogoh borgol di pinggangnya. Namun, wanita itu tetap tenang. Tatapan matanya yang tajam meneliti satu persatu orang di sekitarnya, seolah menghitung peluang melarikan diri atau menghadapi mereka secara langsung. "Saya tidak melawan, Pak," katanya pelan namun penuh penekanan. "Saya hanya mempertahankan hak saya. Dan kalian, dengan razia ilegal ini, seharusnya berpikir ulang sebelum bertindak lebih jauh." Nada suaranya yang tenang justru membuat beberapa polisi ragu-ragu. Salah satu polisi yang bertubuh besar mendekat dengan wajah penuh amarah. "Jangan banyak bicara, kamu melawan petugas, itu artinya kamu bisa ditangkap sekarang juga." Dengan kasar, dia mengulurkan tangan untuk menangkap lengan wanita itu. Namun, lagi-lagi gerakannya meleset. Dalam satu gerakan lincah, wanita itu menghindar ke samping dan membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik satu sama lain. Beberapa pengendara yang sebelumnya pasrah kini melihat harapan baru. Mereka menyadari ada sesuatu yang berbeda dari wanita ini, gerakannya terlalu cepat, terlalu terlatih untuk seseorang yang hanya sekadar warga biasa. Namun, sebelum ada yang bisa mengajukan pertanyaan, seorang polisi yang tampaknya memiliki posisi lebih tinggi melangkah maju. Mata pria itu menyipit, memperhatikan wanita tersebut dengan tatapan penuh curiga. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya dengan nada waspada. Tidak mungkin seorang wanita biasa bisa bergerak seperti itu, apalagi dengan ketenangan luar biasa di tengah situasi menegangkan. "KTP-mu mana? Saya mau lihat identitasmu." Wanita itu hanya tersenyum tipis, lalu menggeleng pelan. "Saya sudah memberikan SIM dan STNK saya. Bukankah itu cukup?" balasnya santai. Namun, kali ini suaranya mengandung sedikit tantangan, membuat polisi itu semakin curiga. Perlahan, tangannya bergerak ke pinggang, mendekati pistol yang terselip di sarungnya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan dia tidak mau mengambil risiko. Beberapa polisi lain mulai menyadari situasi yang berkembang di luar kendali. Mereka tidak lagi berhadapan dengan warga biasa yang bisa ditakut-takuti. Wanita ini jelas memiliki pelatihan yang tidak umum. Salah satu dari mereka berbisik kepada rekannya, "Kita harus berhati-hati. Dia bukan orang sembarangan." Namun, sebelum mereka bisa mengambil keputusan, wanita itu tiba-tiba melangkah maju, mendekati polisi yang baru saja meraba gagang pistolnya. "Kalau saya benar-benar warga biasa," katanya dengan suara rendah namun tajam, "kalian pasti sudah menangkap saya sekarang juga. Tapi karena kalian ragu-ragu, berarti kalian tahu siapa saya sebenarnya." Senyap, polisi yang memegang pistolnya kini menggenggam lebih erat, sementara beberapa lainnya mulai berkeringat. Para penonton semakin menahan napas. Dalam sekejap, razia yang awalnya hanya untuk mengintimidasi pengendara kini berubah menjadi pertarungan psikologis. Satu kesalahan langkah saja, dan situasi ini bisa meledak menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ketegangan semakin terasa di udara. Polisi yang sejak tadi menggenggam pistolnya mulai ragu-ragu. Wanita di hadapannya terlalu tenang, terlalu percaya diri. Dia bukan warga biasa yang mudah ditakut-takuti. Seorang polisi lain, yang tampaknya lebih senior, menatapnya dengan pandangan penuh curiga. "Jangan banyak bicara, angkat tanganmu dan ikut kami ke kantor," katanya tegas, mencoba mengambil kendali situasi. Namun, wanita itu hanya tersenyum tipis. Dia melirik sekeliling, memastikan situasi masih dalam kendalinya. "Ke kantor polisi?" tanyanya pelan, nyaris seperti mengejek. "Apakah kalian yakin ingin membawa aku ke sana? Atau mungkin, kalian lebih takut kalau aku justru sampai ke kantor polisi?" Kalimatnya langsung membuat beberapa polisi saling pandang, seolah mereka baru menyadari bahwa situasi sudah berbalik. Beberapa pengendara yang menyaksikan kejadian itu mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam setiap detik ketegangan yang terjadi. Polisi yang tadi berniat menangkapnya mulai tampak gelisah. Jika mereka bertindak kasar, video ini bisa viral dalam hitungan jam. Sementara itu, wanita itu tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sedikitpun. Salah satu polisi yang sejak tadi diam akhirnya berbicara, suaranya lebih rendah dari sebelumnya. "Siapa kamu sebenarnya?" Kali ini, pertanyaannya bukan sekadar gertakan. Ada ketakutan nyata di dalamnya. Wanita itu menghela napas pelan, seolah sudah menunggu pertanyaan ini sejak awal. Dia memasukkan tangannya ke dalam tas selempangnya dengan gerakan perlahan, memastikan tidak ada yang panik. Ketika tangannya keluar,
Dia memegang sebuah kartu kecil berwarna hitam dengan logo yang sangat familiar bagi mereka yang berkecimpung di dunia militer. Para polisi yang melihatnya langsung terdiam. Salah satunya bahkan tanpa sadar mundur selangkah. Itu bukan KTP biasa, itu adalah kartu identitas dari satuan elit yang hanya sedikit orang di negeri ini yang bisa memilikinya. "Nama saya bukan urusan kalian," katanya dengan suara yang kini terdengar jauh lebih dingin. "Tapi kalian baru saja berusaha memeras seseorang yang seharusnya tidak boleh kalian sentuh." Tatapannya menyapu wajah setiap polisi di sana, menancapkan rasa takut yang mendalam. Mereka mungkin terbiasa menghadapi warga biasa, tapi kali ini, mereka berhadapan dengan seseorang yang jelas memiliki kekuatan lebih besar dari mereka. Salah satu polisi yang lebih muda langsung berkeringat dingin. "Komandan," suaranya bergetar saat berbicara kepada polisi senior di sampingnya. Polisi senior itu menelan ludah, lalu berusaha tetap tenang. Namun, semua orang di sana tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka telah menodong seseorang yang memiliki otoritas lebih tinggi dari mereka. Wanita itu melirik ke arah orang-orang yang masih merekam kejadian ini. "Aku bisa melaporkan ini sekarang juga," katanya, "atau kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang lebih elegan." Polisi senior itu langsung mengangguk cepat, memilih opsi kedua tanpa ragu. Dalam hitungan detik, suasana yang semula dikuasai oleh para polisi berubah total. Kini, mereka bukan lagi pemangsa, mereka adalah buruan yang ketahuan melakukan kesalahan besar. Para polisi yang semula bersikap arogan kini berubah gelisah. Mereka saling melirik, berharap ada di antara mereka yang berani mengambil keputusan. Namun, tak satu pun berani bergerak. Wanita itu masih berdiri tegak, dengan kartu identitas hitam yang kini menggantung di tangannya. Seolah ingin memastikan mereka benar-benar memahami situasi, dia mengangkat kartu itu sedikit lebih tinggi, cukup bagi semua orang untuk melihatnya dengan jelas. Polisi senior yang sebelumnya paling vokal kini tampak menyesali tindakannya. Keringat mulai mengalir di pelipisnya, sementara pikirannya berpacu mencari cara untuk menyelamatkan diri. Dia mencoba mengatur napasnya sebelum akhirnya berbicara, suaranya sedikit gemetar. "Kami tidak tahu siapa Anda sebenarnya," katanya, berusaha terdengar sopan. "Jika ada kesalahpahaman, kami bisa membicarakannya." Wanita itu tersenyum tipis, seolah sudah menduga respons tersebut. "Kesalahpahaman," ulangnya, kali ini dengan nada mengejek. "Kalian baru saja menodongkan senjata ke wajah seseorang tanpa alasan yang jelas. Kalau aku adalah warga biasa, mungkin aku sudah diangkut ke dalam mobil itu tanpa bisa membela diri." Matanya menatap tajam ke arah mereka, membuat mereka semakin terpojok. Sementara itu, para pengendara yang sejak tadi merekam semakin antusias. Beberapa bahkan mulai berbisik satu sama lain, mencoba menebak siapa sebenarnya wanita ini. "Dia agen intelijen," bisik seseorang, "atau mungkin Kopassus?" tanya yang lain. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu jawaban pastinya. Yang jelas, wanita ini bukanlah orang biasa. Di tengah ketegangan, tiba-tiba terdengar suara deru motor besar mendekat. Dari kejauhan, dua sosok berpakaian hitam dengan helm full face melaju ke arah mereka. Polisi-polisi yang semula diam kini semakin tegang. Tidak ada yang tahu siapa mereka, tapi naluri mereka mengatakan bahwa kedatangan dua orang itu bukan kebetulan. Begitu motor berhenti, salah satu dari mereka turun dengan sigap dan berjalan langsung ke arah wanita tersebut. "Operasi selesai," ujar pria itu dengan suara rendah namun tegas. "Kami harus pergi sekarang." Nada suaranya menunjukkan bahwa dia bukan orang yang bisa dibantah. Wanita itu menoleh sekilas, lalu mengangguk paham. Tanpa membuang waktu, dia memasukkan kembali kartu identitasnya ke dalam tas dan bersiap pergi. Namun, sebelum melangkah, dia menatap para polisi yang masih terpaku di tempatnya. "Aku akan mengingat wajah kalian," katanya perlahan, namun cukup jelas bagi semua orang untuk mendengar. "Jika kalian melakukan hal seperti ini lagi pada warga yang tidak berdaya, aku sendiri yang akan datang mencarimu." Ancaman itu tidak diucapkan dengan suara keras, namun dampaknya begitu besar. Para polisi itu hanya bisa menelan ludah, menyadari bahwa mereka telah berhadapan dengan seseorang yang tidak boleh mereka ganggu lagi. Tanpa mengatakan apapun lagi, wanita itu naik ke atas motor, dan dalam hitungan detik, mereka melaju pergi, meninggalkan para polisi dalam ketakutan. Sementara itu, video kejadian ini sudah mulai menyebar di media sosial,
dan orang-orang mulai berspekulasi, siapa sebenarnya wanita misterius yang baru saja mempermalukan para penegak hukum itu. Motor besar yang dikendarai wanita misterius dan rekannya melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan lokasi razia yang kini penuh dengan bisikan dan tatapan kebingungan. Para polisi yang masih berdiri di tempat hanya bisa menatap kepergian mereka dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan kelegaan. Mereka tahu bahwa kejadian malam ini tidak akan mudah dilupakan, baik oleh mereka maupun oleh masyarakat yang telah merekam semuanya. Wanita itu tetap diam di atas motor, membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Di belakangnya, pria yang menjemputnya tetap fokus mengendalikan kendaraan. Setelah beberapa kilometer, mereka akhirnya memasuki sebuah jalan kecil yang tersembunyi di antara gedung-gedung tua. Motor berhenti di depan sebuah bangunan yang tampak tidak mencolok, seperti gudang kosong yang sudah lama ditinggalkan. Begitu mereka turun, pria itu segera membuka pintu besi yang tampaknya sudah berkarat. "Masuk," katanya singkat. Wanita itu mengangguk dan melangkah. Masuk tanpa ragu. Begitu pintu tertutup, suasana langsung berubah. Di dalam, ruangan itu bukanlah sekadar gudang kosong, melainkan sebuah markas kecil dengan peralatan komunikasi canggih dan layar monitor yang menampilkan berbagai rekaman CCTV dari seluruh kota. Seorang pria lain sudah menunggu di dalam, duduk di depan salah satu monitor sambil memeriksa sesuatu. Begitu melihat mereka masuk, dia langsung berdiri. "Kamu membuat kekacauan lagi," katanya dengan nada setengah mencela. "Video tentangmu sudah mulai menyebar. Orang-orang mulai bertanya-tanya siapa kamu sebenarnya." Wanita itu melepas jaketnya, mengungkapkan seragam hitam ketat yang tersembunyi di balik pakaiannya. Dia menghela napas dan bersandar ke meja. "Aku tidak punya pilihan. Mereka menjalankan razia ilegal dan bertindak sewenang-wenang. Aku hanya ingin memastikan mereka tidak mengulangi hal yang sama." Tatapannya tajam, menunjukkan bahwa dia tidak menyesali tindakannya sedikitpun. Pria di depan monitor menggeleng pelan. "Bos tidak akan senang mendengar ini. Kita seharusnya bekerja dalam bayangan, bukan menciptakan sensasi di jalanan." Namun, sebelum ada yang bisa menanggapi, suara bip dari salah satu perangkat komunikasi mereka berbunyi. Semua orang di ruangan langsung terdiam, fokus pada layar utama. Sebuah pesan muncul di layar, "Target bergerak. Bersiaplah untuk fase berikutnya." Wanita itu langsung menegakkan tubuhnya, tatapannya berubah serius. Dia melirik kedua rekannya, dan mereka pun mengerti bahwa misi mereka belum selesai. Razia ilegal tadi hanyalah kebetulan, ancaman yang lebih besar sedang menunggu di depan. Tanpa berkata-kata lagi, mereka mulai bersiap. Dalam hitungan menit, wanita misterius itu kembali mengenakan jaketnya, menyembunyikan identitas aslinya. Kali ini, dia bukan hanya seorang pengendara yang terjebak dalam razia. Dia adalah seorang pejuang dalam bayangan, seseorang yang bergerak dalam senyap untuk membongkar sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penyalahgunaan kekuasaan di jalanan. Di dalam markas tersembunyi itu, atmosfer berubah menjadi lebih serius. Wanita itu, yang kini dikenal dengan kode nama Raven, menatap layar yang menampilkan pergerakan target mereka. Dari informasi yang dikumpulkan, razia ilegal yang baru saja dia hadapi bukanlah kejadian sembarangan. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya, sebuah jaringan kejahatan yang melibatkan oknum aparat dan organisasi rahasia yang selama ini beroperasi di balik bayang-bayang kota. Rekannya yang duduk di depan monitor, Viper, mengetik cepat di keyboardnya, menampilkan serangkaian data tentang target mereka. "Nama utama yang muncul adalah Letnan Guntur," katanya. "Dia bukan hanya seorang perwira biasa di kepolisian. Dia punya hubungan dengan beberapa tokoh penting di organisasi bawah tanah." Dia menoleh ke arah Raven, ekspresinya penuh kekhawatiran. "Dan yang lebih buruk, dia tahu kita sedang mengawasinya." Raven menyilangkan tangan di dadanya, mencoba mencerna informasi ini. "Jadi rahasia itu bisa jadi bukan sekadar penyalahgunaan kekuasaan," katanya pelan. "Mungkin mereka sengaja menjadikannya sebagai pengalih perhatian untuk sesuatu yang lebih besar." Dia menatap Viper dan pria lain di ruangan itu, Shadow, yang selama ini bertugas sebagai ahli strategi mereka. "Apa rencana kita selanjutnya?" Shadow, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. "Guntur sedang bergerak ke sebuah lokasi rahasia malam ini. Jika kita ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita harus mengikutinya. Tapi ini bukan misi biasa." Dia melemparkan sebuah perangkat kecil ke meja, sebuah chip pelacak canggih yang hanya bisa diakses oleh tim elit seperti mereka. "Kita harus memasang ini di kendaraannya tanpa ketahuan.
Raven mengambil chip itu dan menggenggamnya erat. Dia tahu bahwa semakin dalam mereka menyelidiki ini, semakin besar risikonya. Tapi dia tidak bisa mundur sekarang. Aku akan melakukannya, katanya tegas. Viper, kamu pantau dari sini. Shadow, siapkan jalur keluar kalau sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Beberapa menit kemudian, Raven sudah bersiap dengan pakaian gelap dan perlengkapan minim yang memungkinkannya bergerak cepat. Dia menaiki motor hitamnya dan melaju ke arah lokasi yang ditentukan. Di dalam helmnya, suara Viper terdengar melalui earpiece. Guntur ada di dalam gedung itu, sekitar 10 menit lagi dia akan keluar. Bersiaplah. Raven menghentikan motornya di kejauhan, menyatu dengan bayangan. Dari posisinya, dia bisa melihat mobil hitam dengan pengawalan ketat di depan gedung. Dia mengamati dengan saksama, menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Dia tahu, sekali saja dia ketahuan, semuanya bisa berakhir buruk. Namun, seperti biasa, ketakutan bukanlah sesuatu yang menghalanginya. Malam itu, dia bukan hanya sekadar mengungkap kebenaran, dia sedang membuka gerbang menuju pertempuran yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Raven mengatur napasnya, memastikan tubuhnya tetap tenang. Di kejauhan, mobil hitam Letnan Guntur masih terparkir di depan gedung yang dijaga ketat. Para pengawal bersenjata berdiri siaga, memastikan tidak ada orang asing yang bisa mendekat. Melalui earpiece-nya, suara Viper terdengar, memberikan pembaruan situasi. Target masih di dalam. Kamu punya waktu kurang dari 10 menit sebelum mereka bergerak. Dengan gerakan lincah, Raven turun dari motornya dan bergerak di antara bayangan. Dia menyelinap melalui gang sempit, mendekati mobil dari sisi yang tidak terjangkau oleh kamera pengawas. Dia harus bekerja cepat, satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya ketahuan. Perlahan, dia merogoh saku jaketnya, mengambil chip pelacak kecil yang diberikan Shadow. Dengan kecepatan dan presisi, dia menempelkan chip itu di bagian bawah bemper belakang mobil, tempat yang sulit ditemukan dalam pemeriksaan biasa. Saat dia hendak berbalik, langkah kaki mendekat. Seorang pengawal datang, berjalan santai sambil memeriksa area sekitar. Raven langsung membeku, menekan tubuhnya ke sisi mobil. Jika pria itu melangkah beberapa meter lagi, dia pasti akan melihatnya. Opsi bertarung bukanlah pilihan sekarang, dia harus tetap dalam bayangan. Beberapa detik terasa seperti selamanya, hingga akhirnya pengawal itu berbalik dan berjalan menjauh. Raven menghembuskan napas pelan, lalu segera mundur ke gang tempatnya datang. Begitu dia mencapai titik aman, suara Viper kembali terdengar di earpiece. Chip sudah aktif. Kita bisa melacaknya sekarang. Cepat keluar dari sana sebelum sesuatu terjadi. Namun, sebelum Raven bisa menjawab, pintu gedung terbuka. Letnan Guntur muncul, berjalan ke arah mobilnya dengan tatapan penuh percaya diri. Di sampingnya, seorang pria berjas hitam berbicara pelan kepadanya, seolah memberikan instruksi rahasia. Raven menyipitkan mata, mencoba mengenali wajah pria itu. Dia bukan polisi, tapi ada sesuatu yang familiar tentangnya. Shadow, yang juga memantau dari markas, langsung bersuara. Astaga, itu bukan orang sembarangan. Itu Darmawan, seorang pebisnis yang dikenal punya banyak koneksi dengan dunia kriminal. Suaranya terdengar tegang. Kalau Guntur bekerja sama dengannya, ini lebih besar dari yang kita duga. Raven mengepalkan tangannya. Ini bukan sekadar penyalahgunaan wewenang, ini adalah permainan besar yang melibatkan kekuasaan dan kejahatan terorganisir. Dia segera berbalik menuju motornya, bersiap meninggalkan tempat itu sebelum kehadirannya terdeteksi. Tapi saat dia baru saja menyalakan mesin, suara lain terdengar di earpiece-nya. Kali ini, suara itu bukan dari timnya. Kalian pikir bisa mengawasi kami tanpa ketahuan. Suara berat itu berbicara langsung ke saluran komunikasi mereka. Mata Raven langsung melebar. Mereka sudah diketahui. Tanpa membuang waktu, dia langsung memutar gas dan melaju dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya, suara teriakan dan bunyi langkah kaki terdengar, mereka mulai mengejarnya. Misi penyelidikan ini baru saja berubah menjadi pelarian hidup dan mati. Raven memacu motornya secepat mungkin, meninggalkan lokasi dengan kecepatan yang nyaris tak terkejar. Di belakangnya, suara sirene mobil patroli mulai terdengar, disusul dengan raungan mesin dari kendaraan lain yang bergabung dalam pengejaran. Mereka sudah tahu bahwa ada seseorang yang mengawasi mereka, dan kini mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Viper yang masih berada di markas langsung memberikan instruksi melalui earpiece.
Belok kanan di gang berikutnya, aku akan mencoba mengalihkan perhatian mereka. Raven tidak membuang waktu. Dia menarik setang motornya ke kanan, masuk ke dalam gang sempit yang hanya cukup untuk satu kendaraan. Mobil yang mengejarnya terpaksa melambat, memberikan sedikit ruang bagi Raven untuk mengambil keputusan berikutnya. Namun, ketika dia keluar dari gang dan kembali ke jalan utama, sebuah SUV hitam dengan kaca gelap tiba-tiba muncul dari persimpangan, mencoba memotong jalannya. Raven hanya punya sepersekian detik untuk bereaksi. Dengan cekatan, dia menarik rem depan sambil memiringkan tubuhnya, membuat motornya berputar dengan presisi tinggi sebelum kembali melaju ke arah berlawanan. Bunyi gesekan ban yang tajam memenuhi udara saat mobil SUV itu gagal menangkapnya. Ada lebih banyak dari yang kita kira, suara Shadow terdengar tegang. Aku mendeteksi setidaknya 4 kendaraan dalam pengejaranmu, dan mereka bukan hanya polisi biasa. Raven menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa Letnan Guntur dan Darmawan tidak akan mengambil risiko besar tanpa alasan. Ini berarti informasi yang mereka pegang sangat berharga, dan mereka akan melakukan apapun untuk menutupinya. Saat dia melintasi jembatan layang, Raven melihat di depan ada blokade polisi yang sudah bersiap menghadangnya. Tanpa mengurangi kecepatan, dia menekan tombol kecil di sisi helmnya, mengaktifkan fitur komunikasi khusus. "Viper, aku butuh jalan keluar sekarang." Viper tidak menjawab selama beberapa detik, tapi kemudian suaranya terdengar, lebih cepat dari sebelumnya. "Lompat ke jalur kiri, ada jalan setapak yang mengarah ke terowongan bawah tanah. Aku akan membuka pintunya dari sini." Raven menoleh sekilas ke jalur kiri, itu bukan jalur yang biasa dilewati kendaraan, melainkan jalan kecil yang lebih cocok untuk pejalan kaki. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dengan keberanian penuh, Raven memiringkan motornya tajam dan meluncur ke jalur sempit itu. Ban belakangnya hampir kehilangan traksi, tapi dia berhasil mengontrol kendaraan dengan sempurna. Dari kejauhan, dia melihat sebuah pintu besi besar yang perlahan terbuka, sesuai dengan janji Viper. Tanpa ragu, dia menerobos masuk, dan pintu itu langsung tertutup di belakangnya. Gelap, suara mesin motornya bergema di sepanjang terowongan bawah tanah. Tidak ada lagi suara sirene, tidak ada lagi lampu-lampu pengejar. Untuk sementara, dia aman. Tapi dia tahu, ini belum berakhir. Musuh yang mereka hadapi lebih besar dari yang mereka bayangkan, dan pertempuran baru saja dimulai. Raven mengurangi kecepatan motornya begitu dia memasuki terowongan bawah tanah. Hanya ada cahaya redup dari lampu neon tua yang berkedip-kedip di sepanjang dinding beton. Suara gema dari mesin motornya terdengar panjang, menciptakan atmosfer yang sunyi namun mencekam. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya setelah pengejaran yang hampir berakhir buruk. "Viper, aku sudah di dalam," katanya melalui earpiece. Tidak lama kemudian, suara rekannya terdengar. "Bagus, kau aman untuk sekarang, tapi kita harus segera bertemu. Aku akan membuka jalan keluar di ujung terowongan." Sementara menunggu arahan berikutnya, Raven memperhatikan lingkungan sekitarnya. Terowongan ini jelas bukan sekadar jalur bawah tanah biasa. Ada beberapa pintu besi di sepanjang dinding, beberapa di antaranya tertutup rapat, sementara yang lain sedikit terbuka, memperlihatkan ruangan gelap di dalamnya. Dia merasakan firasat aneh, seolah tempat ini menyimpan rahasia yang lebih besar. Saat dia melaju lebih dalam, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa, bekas ban yang masih segar di lantai beton. Seseorang baru saja melewati tempat ini sebelum dia. Raven langsung waspada. Jika dia bisa sampai ke sini, bukan tidak mungkin musuhnya juga bisa. Shadow, yang juga memantau situasi dari markas, bersuara dengan nada serius. "Aku memeriksa data lama tentang terowongan itu. Tempat itu dulunya adalah jalur pelarian yang digunakan oleh kelompok kriminal tertentu. Tapi 5 tahun lalu, pemerintah menutupnya karena ditemukan aktivitas ilegal di dalamnya." Dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Tapi anehnya, menurut rekaman satelit, tempat itu masih digunakan." Raven mengernyit. Jadi mereka masih menggunakannya sebagai rute rahasia. Pikirannya berputar, mencoba memahami situasi. Jika jaringan kriminal Letnan Guntur dan Darmawan menggunakan jalur ini, berarti dia lebih dekat dengan pusat operasi mereka daripada yang dia duga. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari ujung terowongan. Raven langsung mematikan mesin motornya dan bersembunyi di balik salah satu pilar beton. Dari bayang-bayang,
dia bisa melihat beberapa pria bersenjata sedang berpatroli, berbicara dalam suara pelan. Periksa setiap sudut, ada kemungkinan penyusup sudah masuk, kata salah satu dari mereka. Raven mengepalkan tangan, dia baru saja lolos dari pengejaran di atas tanah, dan sekarang dia berada di tengah sarang musuh tanpa jalan keluar yang jelas. Tapi dia tahu satu hal, ini bukan saatnya untuk mundur. Raven menahan napas di balik pilar beton, matanya tajam mengamati pergerakan para pria bersenjata yang sedang berpatroli. Mereka bukan sekadar pengawal biasa, gerakan mereka disiplin, formasi mereka rapi, dan komunikasi mereka terkoordinasi. Ini jelas pasukan yang sudah terlatih. Jika dia ketahuan, kemungkinan besar dia tidak akan punya waktu untuk melawan. Viper, aku dihimpit, bisiknya melalui earpiece. Tidak ada jawaban selama beberapa detik, yang membuat Raven semakin gelisah. Namun, tak lama kemudian, suara Viper terdengar, kali ini sedikit berbisik. Koneksi kita sedang terganggu. Mereka mungkin menggunakan jammer di area ini. Kau harus keluar sebelum komunikasi kita benar-benar terputus. Raven mengevaluasi situasinya dengan cepat. Dia tidak bisa tetap bersembunyi selamanya, dia harus mencari cara untuk bergerak tanpa menarik perhatian. Dengan gerakan perlahan, dia merayap ke sisi lain pilar, mencoba menghindari cahaya dari senter yang mereka gunakan. Jika dia bisa mencapai salah satu pintu besi yang terbuka di sepanjang dinding terowongan, mungkin dia bisa menemukan rute lain. Saat dia hampir mencapai pintu itu, langkah kaki mendekat dengan cepat. Raven langsung menempel ke dinding, berharap bayang-bayang cukup untuk menyembunyikannya. Seorang pria bersenjata berjalan melewatinya, berhenti hanya beberapa langkah dari tempatnya bersembunyi. Dia menyalakan rokoknya, menghembuskan asap ke udara dengan santai, lalu berbicara melalui radio di bahunya. Tidak ada tanda-tanda pergerakan, mungkin cuma alarm palsu, katanya. Tapi tetap berjaga, bos bilang kita tidak boleh lengah. Begitu pria itu berbalik dan pergi, Raven tidak membuang waktu. Dia segera menyelinap masuk ke dalam ruangan yang gelap, menutup pintu perlahan di belakangnya. Begitu berada di dalam, dia menyalakan mode malam di kacamata khususnya dan mulai mengamati sekeliling. Ruangan itu tampak seperti gudang tua, penuh dengan peti kayu dan rak besi yang berkarat. Namun, yang menarik perhatiannya adalah sebuah meja di tengah ruangan yang dipenuhi dengan dokumen dan peta. Dengan hati-hati, dia mendekati meja itu dan mulai memeriksa isinya. Matanya melebar saat dia melihat salah satu dokumen utama, sebuah daftar nama dengan beberapa di antaranya sudah dicoret. Di sebelahnya, ada peta kota dengan beberapa lokasi yang dilingkari merah. Ini bukan sekadar jaringan kriminal biasa. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar, dan dia harus segera mengungkapnya sebelum terlambat. Namun, sebelum dia bisa mengambil lebih banyak informasi, suara klik terdengar dari belakangnya, suara khas pistol yang dikokang. Jantung Raven berdegup kencang. Dia berbalik perlahan, dan di hadapannya, seorang pria dengan wajah dingin sudah mengarahkan senjata ke kepalanya. Kau pikir bisa masuk ke sini tanpa ketahuan? Suara pria itu rendah namun penuh ancaman. Permainan sudah berakhir. Raven tetap tenang meski ujung pistol kini hanya beberapa inci dari dahinya. Matanya dengan cepat menganalisis pria yang menghadapinya, postur tegap, tangan stabil, dan sorot mata tajam. Ini bukan sekadar penjaga biasa, melainkan seseorang yang terbiasa dengan situasi seperti ini. Jika Raven membuat satu kesalahan saja, dia mungkin tidak akan keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Siapa kau? Pria itu bertanya dengan suara rendah, penuh ancaman. Dan bagaimana kau bisa masuk ke sini? Raven tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak membawa senjata yang terhunus. Aku hanya tersesat, katanya, mencoba mengulur waktu. Tapi pria itu tidak bodoh. Dia menyeringai sinis. Jangan bermain-main denganku. Aku tahu siapa kau. Raven? Bukan. Mendengar namanya disebut, Raven menyadari bahwa dirinya sudah teridentifikasi. Itu berarti mereka sudah mencurigai keberadaannya sejak awal, atau lebih buruk lagi, seseorang membocorkan misinya. Di luar ruangan, suara langkah kaki semakin mendekat. Jika dia tidak bertindak sekarang, dia akan dikepung. Dengan kecepatan luar biasa, Raven menendang meja di depannya, membuat dokumen dan barang-barang di atasnya berterbangan ke udara. Gerakan itu cukup untuk mengalihkan perhatian pria bersenjata selama sepersekian detik, waktu yang cukup bagi Raven untuk melompat ke samping dan menjatuhkan rak besi ke arahnya.
Pria itu mengumpat saat rak menghantam tubuhnya, membuat pistolnya terlempar. Raven tidak membuang waktu. Dia meraih pistol yang jatuh, tapi sebelum sempat mengarahkannya, pria itu sudah bangkit kembali dan menyerangnya dengan pukulan cepat. Raven berhasil menghindar, namun pria itu terlalu kuat. Satu pukulan menghantam rusuknya, membuatnya mundur selangkah. Mereka kini bertarung dalam jarak dekat, tanpa senjata, hanya mengandalkan kekuatan dan kecepatan. Namun, Raven punya keunggulan. Dia lebih lincah dan terlatih dalam pertarungan taktis. Setelah beberapa pertukaran serangan, dia melihat celah dan menghantam tengkuk pria itu dengan siku, diikuti dengan tendangan ke lututnya. Pria itu terhuyung dan jatuh. Tanpa ragu, Raven mengambil pistolnya kembali dan mengarahkannya ke kepala lawannya. Sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, suara lain terdengar dari earpiece-nya. "Raven, keluar sekarang. Mereka mengirim lebih banyak orang ke arahmu." Itu suara Viper, jelas terdengar panik. Raven tahu dia tidak bisa berlama-lama. Dengan cepat, dia mengambil dokumen yang bisa dibawa dan berlari keluar dari ruangan, meninggalkan pria yang masih terkapar. Dia tidak tahu apakah lawannya sudah pingsan atau hanya terkejut, tapi itu tidak penting sekarang. Yang jelas, dia harus keluar dari terowongan ini sebelum musuh menutup semua jalan keluar. Saat dia kembali ke lorong utama, suara langkah kaki dan teriakan terdengar dari kedua arah. Raven mengepalkan rahangnya. Ini bukan lagi sekadar pelarian, ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Raven berlari menyusuri lorong dengan napas terengah-engah. Suara langkah kaki para pengejarnya semakin dekat, gema di terowongan sempit itu membuatnya sulit menentukan jarak pasti mereka. Dengan cepat, dia menyalakan peta digital di pergelangan tangannya. Ada satu jalan keluar di ujung lorong, tetapi menurut data yang diberikan Viper sebelumnya, tempat itu bisa saja dijaga ketat. Tiba di persimpangan, Raven melirik ke kiri dan kanan. Suara dari radio di telinganya kembali terdengar. Mereka sudah menutup pintu utama. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui pintu darurat di ujung lorong barat, ujar Viper dengan nada cemas. Raven menggertakkan giginya, lorong barat berarti dia harus melewati setidaknya 2 pos penjagaan. Tanpa membuang waktu, dia memilih jalur kanan, mengikuti rute yang diberikan. Saat berbelok ke tikungan pertama, dia melihat 2 orang penjaga dengan senjata di tangan. Raven tak punya waktu untuk bertarung dalam diam. Dengan gerakan cepat, dia menarik pistol dari pinggangnya dan menembakkan 2 tembakan ke lampu di atas kepala mereka, membuat area itu langsung gelap. Dalam kebingungan mereka, Raven meluncur ke depan, menyerang dengan tendangan ke dada salah satu penjaga sebelum menarik tubuhnya ke belakang sebagai tameng hidup. Penjaga lain bereaksi terlalu lambat, Raven sudah lebih dulu menghantam pelipisnya dengan popor pistol. Keduanya tumbang dalam hitungan detik. "Raven, cepat, aku tidak bisa menahan sistem keamanan lebih lama," suara Viper semakin mendesak. Raven melanjutkan larinya, melewati pintu baja yang sedikit terbuka. Dia tahu begitu dia keluar dari sini, dia tidak bisa kembali lagi. Namun, tepat ketika dia hampir mencapai pintu darurat, suara alarm berbunyi nyaring. Pintu di depannya mulai tertutup secara otomatis. "Sial," Raven mengumpat, lalu melompat ke depan dengan sekuat tenaga. Dengan refleks luar biasa, dia berhasil melewati celah terakhir sebelum pintu itu tertutup sepenuhnya di belakangnya. Di sisi lain, dia menemukan dirinya berada di sebuah lorong sempit yang lebih gelap dan berdebu. Cahaya samar di kejauhan menunjukkan bahwa dia hampir mencapai permukaan. Dengan sisa tenaga yang ada, dia terus berlari hingga akhirnya menemukan tangga besi yang mengarah ke atas. Begitu mencapai puncak, dia mendorong tutup lubang keluar dengan hati-hati dan mengintip. Jalanan sepi, tidak ada penjaga yang terlihat. Dengan cepat, dia naik dan menutup kembali akses bawah tanah itu. Sekarang dia aman, untuk sementara. Tapi Raven tahu ini baru permulaan. Dengan dokumen yang berhasil dia ambil, dia mungkin telah membuka rahasia terbesar dari jaringan kriminal yang selama ini mereka buru. Kini, pertanyaannya adalah, seberapa jauh dia harus pergi untuk mengungkap kebenaran.